Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Pada masa Khalifah Umar, wilayah Qudusiyah yang termasuk kota besar di Persia, Iran dan Irak sekarang ditaklukkan. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya menjadi gubernurnya. Setelah beberapa waktu lamanya, Umar memerintahkan Sa'ad mengirim sahabat Nadlah bin Muawiyah untuk menaklukkan Hulwan, masih termasuk wilayah Persia lainnya. Dengan 300 tentara berkuda, Nadlah melakukan pengepungan kota Hulwan. Beberapa waktu lamanya sehingga mereka menyatakan takluk kepada Madinah. Nadlah kembali ke Qadisiyah dengan membawa jizyah dan ghanimah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu daratan di bawah pegunungan karena telah masuk waktu sholat. Nadlah berdiri melantunkan azan, tetapi di sela-sela jawaban azan dari anggota pasukannya, terdengar suara lainnya dari atas gunung yang menimpali suara azannya, dan mereka semua mendengarnya cukup jelas. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, engkau telah mengagungkan Zat yang maha besar, wahai Nadlah. Ketika ia melantunkan Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, itu adalah kalimat ikhlas, wahai Nadlah. Ketika ia melantunkan Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdengar suara jawaban, wahai Nadlah, dia Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diberitahukan kepada Nabi Isa pada kami. Ketika ia melantunkan Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, terdengar suara jawaban, sungguh beruntunglah orang yang mengerjakan secara istiqomah. Ketika ia melantunkan Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, terdengar suara jawaban, sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah jaminan bagi umat Muhammad SAW. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, terdengar suara jawaban, kamu benar-benar ikhlas, wahai Nadlah. Sungguh Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka. Selesai azan, mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut. Walau perkataan gaib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan, maka Nadlah sebagai pemimpin rombongan pasukannya itu berkata, wahai Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin, atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah, dan bala tentara Umar bin Khattab. Tiba-tiba muncul seorang yang sangat tua, berambut dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadlah dan kawan-kawannya berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu. Orang tua itu berkata, aku adalah Jarnab bin Ba'arla, murid dari orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa.
Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit. Nadla dan kawan-kawan terheran-heran mendengar perkataannya itu. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya itu. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh di balik penampilan ketuaannya. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Orang tua itu berkata lagi, karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini padanya. Zarnab berkata lagi, wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad SAW, jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka, apa-apa yang aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaklah mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu. Peristiwa yang dimaksud Zarnab yang adalah merupakan tanda-tanda makin dekatnya kiamat. Dan jangan sampai kita terjatuh dan terperangkap di dalamnya adalah jika laki-laki senang dengan laki-laki dan wanita senang dengan wanita, maksudnya bersikap homoseksual dan lesbian, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Jika orang tua tidak menyayangi yang muda dan orang-orang muda tidak menghormati yang tua, jika orang-orang senang bernasab kepada orang yang bukan leluhurnya, nasabnya palsu, jika orang-orang telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, jika orang-orang yang pandai atau ulama belajar dan mengajarkan ilmunya semata-mata untuk mencari kekayaan dunia, hujan turun di musim kemarau dan kemarau memanjang hingga musim dihujan, anak-anak menjengkelkan orang tua, bersikap kurang ajar, dan sedikit sekali orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, berakhlakul karimah. Orang-orang berlomba-lomba mendirikan bangunan dan rumah, lebih senang mengikuti atau mengumbar hawa nafsunya, bahkan menjual agamanya demi keuntungan duniawi semata, menganggap ringan masalah pembunuhan dan menjual hukum demi kepentingan pribadi, senang memutuskan silaturahim, menghiasi musab-musab Al-Quran dan memperindah masjid-masjid. Suap menyuap dan riba menyebar di mana-mana. Orang-orang senang dipuji-puji termasuk wanitanya, dan mereka kaum wanita berpergian kemana-mana dengan berkendaraan sendiri. Setelah itu Zarnab bin Ba'arala mengucapkan salam dan berlalu pergi menuju pegunungan dari mana dia datang, yang dalam sekejap saja ia hilang dari pandangan mata. Usai solat, Nadla segera memerintahkan pasukan segera kembali ke Qadisiyah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpinnya. Sa'ad sangat tertarik dengan pesan atau nasihat yang diberikan oleh Zarnab, yang sepertinya mirip sekali dengan pesan atau pengajaran Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah didengarnya. Ia ingin bisa bertemu dan mendengar langsung pengajaran itu dari murid Nabi Isa tersebut. Maka ia membawa 4.000 orang pasukan yang dipimpinnya menuju daratan di bawah pegunungan tersebut. 40 hari lamanya mereka tinggal di bawah pegunungan itu, dan sholat 5 waktu didirikan dengan berjamaah dengan azan yang dikeraskan. Tetapi tidak pernah ada jawaban atau suara sautan seperti yang dialami Nadla sebelumnya. Kalau tidaklah peristiwa itu dialami dan disaksikan langsung oleh 300 orang pasukan berkuda yang mengikutinya, pasti Nadla dianggap hanya berbohong atau mengigau saja.
sehingga seorang sahabat yang lebih utama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa mencontohnya. Mungkin peristiwa itu hanya kemuliaan dan keutamaan yang khusus diberikan Allah kepada Nadla. Memang hak prerogatif Allah untuk memberikan keutamaan dan kekhususan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh walau mungkin kita telah mencoba amalan istiqomahnya bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Wallahu a'lam.